Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, sahabat yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang kita terima. Maka dengan bersyukur itu kita berharap keimanan dan kita ketakwaan dan keistiqomahan kita semakin bertambah, karena bersyukur itu menambah nikmat yang akan diberikan Allah. Kemudian pada kesempatan ini kita setiap pagi pada subuh kita membahas surah demi ayat dari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf. Secara gramatika sudah selesai di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Elika Warni Lubis. Dan kita sudah diskusikan bersama Pak Hadril sebagaimana perubahan kata dari ayat-ayat itu. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat surah Al-A'raf ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hakikun ala Allah aqula ala Allah illal haqq qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Sadaqallahu azim. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersamaku. Al-A'raf ayat 105. Ini merupakan lanjutan jawaban daripada Musa kepada Fir'aun. Musa berkata kepada Fir'aun pada ayat 104, wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Musa berkata kepada Fir'aun, hai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Itu Al-A'raf ayat 104. Maka ayat 105 menyatakan, dilanjutkan perkataan Musa, hakikun ala Allah aqula alal haqqi illal haqqa qad ji'tukum bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Itulah perkataan dari Musa kepada
kepada Fir'aun. Apa katanya? Hakikun ala Allah aqula ala Allahil illal haq. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar, yang hak. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Fa arsil ma'iya bani Israel, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Jadi kemudian atas ayat itu maka Fir'aun menjawab, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa suatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang yang benar. Al-A'raf ayat 106. Kemudian bentuk bukti adalah mukjizat yang diminta itu, maka dijelaskan pada An-Naml ayat ayat 10. Allah berfirman, wa alqi asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wala mudbira walam yu'aqib. Ya Musa, la tahab inni la yakhafu ladayyal mursalin. Ladayyal mursalun. Maka Musa diperintahkan, lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu dilemparkan, tongkat itu menjadi ular. Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seakan-akan seekor ular yang gesit. Nah, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menodai. Kemudian Musa dipanggil, hai Musa, jangan kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul itu tidak takut di hadapanku. An-Naml ayat 10. Kisah-kisah Nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-A'raf ayat 101. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minuna bima kazzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Banyak negeri yang telah kami binasakan. Kami ceritakan sebahagian berita-beritanya kepadamu. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul. Mereka yang membawa bukti yang nyata, maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka dustakan. Demikianlah Allah telah mengunci mati orang-orang kafir itu. Al-A'raf 101. Kemudian ayat 106-nya mengatakan, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Maka Fir'aun, jika kamu benar membawa bukti, maka datangkanlah bukti itu jika kamu betul. Maka kamu termasuk orang yang benar. Maka diperintahkan pada ayat 7, fa'alqa asohu fa'izahiya bu'sanum mubin. Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Ayat Al-A'raf ayat 107. Ini kisah-kisahnya demikian. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 123, Allah berfirman, Fir'aun berkata, qala fir'auni amantum bihi qabla an azana lakum iz haza la makratumuhu fil madinati lituhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Maka Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepadanya, maksudnya kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Maka lanjutannya, sesungguhnya itu adalah urat keji, adalah muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan tahu akibatnya. Al-A'raf ayat 123. Kemudian 124-nya mengatakan, la uqat anna aidiyakum wa arjulakum min hilafi summa la usallibannakum ajma'in. Maka lanjutan kemarahan Fir'aun, sungguhnya aku akan memotong tangan kaki kalian bersilang secara
timbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalibmu kalian semuanya. Al-A'raf ayat 100. Dijelaskan oleh Al-Quran, Qul siru fil ardi. Qul siru fil ardi summan zuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kalian di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Maka Musa berkata dalam surah tadi jelaskan, Qala Musa ya Fir'aun ini rasulun min rabbil alamin. Musa itu berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini ada seorang utusan yang nyata, yang utusan dari Rabbul Alamin. Itulah pesan ayat ini, bahwa kesombongan Fir'aun, dia minta bukti. Semua para rasul itu selalu diminta bukti dengan mukjizat. Nah, mukjizat para rasul terdahulu hanya sampai kepada rasulnya saja. Itulah satu pada zamannya saja. Setelah zamannya berlalu, mukjizat itu hilang dan tidak bisa dibuktikan. Beda dengan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang kita bisa memegang mukjizat itu, kita bisa memahaminya, yaitulah Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, dengan kita mentadabbur Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita istiqomah dalam membahas Al-Quran sebagaimana dengan berbagai metode yang kita, alhamdulillah kita lebih dimudahkan dengan menggunakan metode ini, karena metode ini menggunakan banyakkan istilah untuk bahasa Indonesia. Yang lain juga bagus, tapi kalau kita mau lebih bagus, semua metode kita pelajari, tetapi kita akan, kalau bagi saya akan merasakan makna daripada metode ini, karena dengan metode ini kita melajari metode lain bisa dengan mandiri. Alhamdulillah dengan berbanyak metode yang kita perolehkan. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada beberapa ayat, sudah hampir setengah dari Al-Quran sudah kita bahas, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-A'raf. Itu sudah berapa halaman kita pakai, dan mudah-mudahan dengan semakin bertambah kita akan semakin memahami, semakin banyak, insya Allah. Demikianlah apa yang kita baca ini, mungkin ada keliru atau salah atau apa salah, itu kesalahannya itu datanglah kepada kami. Untuk itu mohon dimaafkan. Semua yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harapan saya, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun agar dengan harapan pertemuan kita ini diberkahi Allah dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira untuk Pak Saad Murdi.